Kalian pernah mikir gak? Daud itu kayak orang perjanjian baru yang nyasar di perjanjian lama. Ya, menurut saya. Kita bisa lihat ini dari kisah bagaimana dia membangun pondok Daud. Jadi ceritanya tidak lama setelah dia menjadi raja, dia langsung punya kerinduan untuk membawa kembali tabut suci yang tadinya hilang itu. Dia mau bawa ke Bukit Sion. Pada saat Saul menjadi raja, dia nggak peduli tuh. Tabut suci itu hilang, dibawa orang Filistin dan lain sebagainya, dia nggak pernah punya kerinduan itu. Tiba-tiba Daud kepingin ini, dan terus dia laksanakan. Yang jadi menarik adalah, pada saat itu, tabernakel Musa itu masih berdiri di Gibeon, sekitar 9 mil dari Yerusalem. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan hukum Musa, dia seharusnya mengembalikan tabut suci itu kan ke tabernakel Musa dong. Tapi kenapa dia tidak mau mengembalikannya ke tabernakel Musa? Nah, ini yang kita mau bahas, ini yang saya lihat ada sesuatu di sini. Yang menurut saya begini, di dalam tabernakel Musa itu kan ada gradasi. Ada 3 bagian, ada halaman tempat jemaat bisa masuk, kemudian ada ruang suci, yaitu imam bisa masuk ke sana, dan ada ruang maha suci. Hanya imam besar yang bisa masuk ke sana, ya kan? Ada tirai yang membatasi. Jadi kalau tabut suci itu harus dikembalikan, dia harus masuk lagi ke tempat maha suci. Sebaliknya, yang namanya pondok Daud, kita harus tahu. Pondok Daud itu adalah seperti cuma tenda terbuka gitu aja. Jadi di bawahnya ada tabut suci, ada tenda, dan kemudian dia buat satu prosesi, yaitu 24 jam ada pujian penyembahan. Oleh sebab itu, kebanyakan orang bicara tentang pondok Daud, bicara tentang pujian penyembahan. Saya tahu ada Bani Asaf, Yedutun, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu elemen yang berbeda yang saya ingin bahas di sini tentang pondok Daud. Di pondok Daud itu ada tabut suci, ada pujian penyembahan 24 jam, ada beberapa shift dalam satu hari, tetapi yang luar biasa adalah berbagai bangsa bisa datang, bertemu, melihat tabut suci itu, beribadah kepada Elohim, Jehovah, Allahnya orang Israel. Nah, sebelum Daud menjadi raja, dia sempat menjadi pelarian, kan, menjadi fugitive. Dia diburu oleh Saul dan dia lari pindah-pindah tempat. Dan salah satunya dia sempat tinggal di kubunya orang Filistin. Dia tinggal di sana dan menjadi kapten di sana. Hampir saja pernah satu kejadian Filistin bertempur melawan Israel, hampir dia ikut perang. Saya percaya Tuhan mencegah itu tidak sampai terjadi, karena kalau dia sempat membunuh orang Israel dalam pertempuran itu menjadi kacau history, kan. Tetapi yang kita harus tahu adalah bahwa dia telah membangun satu army yang terdiri dari orang-orang non-Israel, termasuk orang Het dan lain sebagainya. Dan kalau kita tahu Uria suami Bathsheba itu adalah orang Het, ya kan? Dan juga kepala pasukan waktu Daud lari dari istana pada saat Absalom memberontak kepada dia, itu kepala pasukannya juga bukan orang Israel. Jadi dari sana kalau dihitung-hitung bisa ratusan atau ribuan orang non-Israel yang menjadi anggota pasukannya Daud. Nah sekarang, mungkin ini bukan tujuan utamanya dia, tetapi saya percaya ada elemen ini di dalam pewahyuannya Daud, bahwa dia ingin memperkenalkan Yehova kepada bangsa-bangsa lain. Kalau dia taruh ini di tabernakelnya Musa, maka teman-temannya itu nggak bisa ibadah, nggak bisa berjumpa dengan Yehova. Nah, gambar di perjanjian lama ini kita bisa lihat terulang lagi di perjanjian baru, yaitu pada saat di Kisah Para Rasul. Pada saat Tuhan berkata kepada Petrus, "Petrus, kamu pergi ke rumah Kornelius." Dia bilang, "Enggak, Tuhan." Karena orang Israel tidak pernah menapakkan kaki mereka di rumah orang Gentile, orang non-Yahudi. Itu tidak pernah terjadi selama ribuan tahun. Jadi dia katakan, "Tuhan, aku tidak mau ke sana." Kemudian Tuhan harus kasih satu penglihatan, ya kan, ada binatang-binatang, dan kemudian Petrus bilang itu haram, aku tidak mau. Kemudian Tuhan mengatakan, apa yang aku bilang halal, jangan kau katakan haram, dan sebagainya. Akhirnya dia pergi ke rumah Kornelius, dan tiba-tiba Roh Kudus turun. Pada saat dia memberitakan Injil, Roh Kudus turun ke atas Kornelius dan seluruh keluarganya. Dan Petrus sampai terheran-heran, bagaimana kita bisa mencegah orang-orang ini dibaptis padahal Roh Kudus telah turun ke atas mereka. Pada saat bersamaan ada Paulus dan Silas yang pergi dalam perjalanan misi pertama ke Antioquia, dan mereka pulang dengan kesaksian yang luar biasa bahwa bangsa-bangsa mengenal Tuhan. Nah, ini menimbulkan satu kekacauan, kebingungan di antara bahkan para rasul dan para leaders the Jesus movement pada masa itu. Sehingga mereka harus bikin satu pertemuan khusus, Leaders Summit di Yerusalem, yang sering disebut dengan Konsili Yerusalem pertama. Pada pertemuan itu, the Leader Summit, ya, all the Jesus Movement leaders kumpul,
Yang opening remark itu adalah Petrus. Kemudian ada presentasi ya dari Paulus dan Barnabas. Dan kemudian closing sessionnya itu adalah Yakobus. Dan Yakobus pada saat berbicara, dia mengutip Nabi Amos. Dia katakan begini, hal ini sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Jadi Yakobus kemudian menjelaskan, loh ini adalah pondok Daud yang direstorasi kembali oleh Tuhan. Jadi pondok Daud itu bukan tentang pujian dan penyembahan aja. Itulah tentang bangsa-bangsa bisa datang kepada Tuhan. Jadi saya percaya pada akhir-akhir ini, pemahaman ini menjadi strategik. Karena saya percaya Tuhan pun akan menginclude, Tuhan pun akan memanggil, akan membuat dirinya dikenal oleh orang-orang yang menurut kategori kita nih sekarang, orang yang gak masuk akal. Yang seperti orang zaman Daud melihat itu bukan orang Yahudi, jadi ada kategori orang-orang yang dilihat oleh orang zaman Daud itu gak termasuk dalam rencana Tuhan. Lalu di Kisah Rasul terjadi lagi. Saya mensinyalir pada akhir zaman ini nih, akan terjadi lagi orang-orang yang kelihatannya nggak mungkin Tuhan bisa jamah orang seperti ini, akhirnya bisa mengenal Tuhan. Nah, menurut kalian siapa-siapa aja orang seperti itu, apa yang akan Tuhan lakukan pada akhir zaman pada saat dia memulihkan kembali pondok Daud?